bersyukur satu kesempatan di mana Tuhan berikan kepada kami untuk kami melakukan ibadah sebelum disibukkan dengan segala aktivitas panjang hari ini. Dan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kami perlu akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan itulah yang menjadi terang dan suluh dalam hidup kami, sehingga sepanjang hari yang kami lalui, kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kami Tuhan urapi, dan setiap kami Tuhan yang kami memiliki pendengaran yang baik oleh kebenaran firman Tuhan, dan di atas pendengaran itu kami hidup di muka bumi ini untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul saudaraku melalui aplikasi Zoom, dan ini membuat kita menyadari kalau kita bisa bangun pagi hari ini, kita masih bisa menggerakkan tubuh kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat saudaraku menyapa, kita masih dapat saudaraku menggunakan jari-jari kita untuk mencet iPad HP saudaraku. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saudaraku, sehingga yakinlah dan sadarilah bahwa semuanya itu hanya Tuhan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada hal yang perlu disombongkan dalam kehidupan kita. Kalau kita saudara sering naik kendaraan, ya, kendaraan baik motor maupun mobil, saudaraku, ya berjalan, satu saat dia akan berhenti, saudaraku, motor dan mobil itu di satu tempat yang namanya pom bensin. Kan? Harus diisi lagi, saudaraku, dan pelayan pom bensin itu akan selalu berkata, saudaraku, mulai dari nol ya Pak. Jadi saudaraku, sungguhnya nggak ada yang istimewa dalam kehidupan kita kalau bukan Tuhan yang membuat kita istimewa, saudaraku. Pagi ini kita akan dengar satu renungan, saudaraku, ya, dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, ya, tema di sana warning, saudaraku, ya, peringatan. Peringatan, saudaraku. Nah, baca, saudaraku, ayat 1 sampai 5, bunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Nah saudara, kenapa saya kasih tema ini tentang waspada? Artinya saudaraku, melalui ayat firman Tuhan ini, kita menyadari saudaraku, sebenarnya kalau kita baca ayat ini, apakah kita layak? Mazmur Daud berkata, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Dia katakan di situ berbagai kriteria orang yang boleh menumpang dalam kemah. Cuman menumpang, nggak masuk. Menumpang. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Diam di hadirat Tuhan. Yaitu dia yang tidak berlaku, tidak bercela. Nah, ketika kita baca ayat-ayat ini, apakah di sinilah kita dapat bercermin, saudaraku, apakah saya layak masuk untuk menumpang dalam kemah itu? Daud, saudaraku, dia menyadari di dalam keberhasilan sebagai raja pun, saudaraku, pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, saudaraku. Dia jatuh di tengah-tengah kehebatannya, saudaraku. Dikatakan dalam Mazmur pasal nomor 3, di mana biasanya raja-raja maju berpulang, dia duduk, saudara, di suatu rumah, ya kan?
Soto kerajaannya. Ketika saat itulah, saudaraku, yang saya katakan seperti tadi malam, iblis tahu kelemahan kita. Dan Daud akhirnya jatuh dengan Batseba, atau perzinahan, bahkan saudaraku, niat-niat jahat pun Daud lakukan sehingga dia berdosa. Dan dia akhirnya, saudaraku, berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Katakan, saudaraku, dalam Mazmur 15 ini, mereka yang tidak bercela, yang melakukan yang adil. Apakah dalam kehidupan kita sudah melakukan keadilan? Yang mengatakan kebenaran dengan segala artinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Berapa banyak, saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam satu hari saja kita berkata-kata, baik menggosip, memfitnah orang, dan apa kita layak menumpang dalam kemahnya yang kudus, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Berapa, saudara, banyak kali kita berbuat jahat, baik kita sengaja maupun yang tidak menimpakan celak kepada tangganya. Jadi tidak membalas kejahatan, saudara. Tidak memandang orang yang tersingkir. Kadangkala, saudaraku, kita pun memiliki sifat memandang orang itu dengan sebelah mata. Bisa apa? Dan kita pun mungkin pernah merasakan, saudaraku, dipandang sebelah mata. Nah, di sinilah di ayat ini kita menyadari bahwa hidup kita, saudaraku, nol. Tidak ada apa-apanya. Hanya karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan banyak hal. Maka itu, saudaraku, waspadalah. Melalui ayat ini, kita menyadari bahwa segala sesuatu hanya Tuhan dapat melakukan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kalau kita masih bisa bernapas hari ini. Kita patut bersyukur kita masih dapat melakukan banyak hal hari ini dan seterusnya. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Ya kan? Pada Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 25 ayat 5, pemazmur berkata gini, karena dia menyadari siapa sih yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Orang-orang seperti ini, yang seperti ini ada kriterianya. Tapi, saudaraku, dia menyadari bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang baik, saudaraku, yang tidak memandang hina kepada kita yang mau datang kepadanya. Mazmur 25 ayat 5 berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang masa. Ketika Daud menyadari bahwa hidupnya sesungguhnya tidak layak untuk menumpang saja dalam kemah Tuhan. Ada satu kriteria orang-orang yang dapat datang kepada Tuhan dan tinggal dalam kemah itu. Maka ketika Daud menyadari, kita belajar dari Daud. Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Saudara, banyak orang merasa benar. Tetapi kebenaran sesungguhnya hanya Tuhan yang memberikan kita. Kita mungkin banyak dipersalahkan di dunia ini. Tapi nanti katakan oleh pemazmur pagi hari bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kenapa, saudaraku? Dalam kebenaran Tuhanlah segala sesuatu dapat kita lakukan. Karena ketika Tuhan benarkan kita, maka, saudara, segala sesuatu akan Dia berikan dalam kehidupan kita. Dan ajarlah aku. Lihat kembali, saudara, ya kan? Dan ajarlah aku. Karena hanya ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan yang terus akan membawa kita naik. Orang lain hanya bisa melihat kelemahan kita. Tetapi Tuhan selalu melihat potensi yang ada di dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku, saya katakan seperti itu? Ketika orang-orang percaya, di zaman para rasul, orang percaya, ketika Rasul Paulus dia berjumpa dengan Yesus, murid-murid berkata, bukankah dia yang menganiaya umat Tuhan? Bukankah dia yang membunuh para umat Tuhan? Tapi Tuhan punya rencana. Pada Rasul Paulus, Tuhan katakan, orang ini akan menjadi alat untuk membuka semua mata orang-orang. Dan dia akan membawa keharuman bagi nama Tuhan. Lihat, saudaraku, orang hanya bisa melihat kekurangan dan kejahatan kita. Tapi Tuhan, Dia melihat sisi dan potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita untuk dikembangkan. Maka dari itu, pemazmur menyadari
Maka dia katakan bahwa hidup ini tidak ada artinya. Dia berseru, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Hanya kebenaran Tuhan yang akan membuat saudara dan saya berhasil. Waspadalah saudaraku, belum menjadi jaminan ketika orang itu saudaraku rajin mengikuti setiap Zoom ibadah-ibadah, dia rajin saudaraku menenteng Alkitab, pergi ke sana kemari, dia ngomong secara rohani, tapi belum tentu orang itu hidup dalam kebenaran. Raja Daud, raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, dia pun berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena hanya Tuhan yang mampu membuat kita menjadi benar, saudaraku. Makanya saudaraku, ketika kita berbicara anugerah, kita harus menyadari bahwa anugerah itu, saudaraku, bukan berarti kita hidup berleha-leha. Tuhan sudah memberikan keselamatan, ya sudah, pasti selamat. Enggak, saudaraku. Anugerah itu berkata kepada kita untuk kita bekerja sama ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan memberikan kelepasan kepada menyucikan kita, apa yang harus kita lakukan dari anugerah yang sudah Tuhan berikan itu. Daud menyadari, saudaraku, ketika dia mendapat anugerah menjadi seorang raja dari seorang gembala yang hanya 2 ekor, 3, saudaraku, dia menjadi gembala. Tuhan angkat dia, Tuhan urapi dia menjadi raja. Dalam sekejap saja pada akhirnya dia merasa menjadi satu raja yang sombong, dia bisa mengambil istri bawahannya, saudaraku, dan dia jinahi. Di situ dia menyadari, saudaraku, bahwa dia perlu Tuhan, maka dia katakan, bawalah aku berjalan. Yesaya, saudaraku, ketika Yesaya berjumpa Tuhan, kalau saudara baca ayat 3 dan sebelumnya, saudaraku, celakalah kamu, celakalah, celakalah, celakalah. Seolah-olah dia seorang nabi yang berkata dengan celakalah, celakalah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, di Yesaya 6 ayat 5, dia katakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya, nabi besar itu, saudaraku, dengan berapi-api dengan celakalah kamu, celakalah, celaka. Sampai dia berjumpa Tuhan, dia katakan, celakalah aku. Banyak orang yang akhir-akhir ini, saudara, merasa dirinya paling benar. Banyak orang yang merasa dirinya, saudaraku, hamba Tuhan yang diurapi. Tapi dengar baik, saudaraku, ketika satu saat orang itu akan berjumpa dengan Yesus, dia akan berkata kepada dirinya seperti Yesaya, celakalah aku. Maka itu waspadalah saudara, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, waspadalah saudaraku. Oh, segala sesuatu yang kita miliki saat ini, kepandaian, kemampuan, apapun itu datangnya dari Tuhan. Karena pada satu titik ketika Tuhan menjumpai kita, apa yang akan kita perkatakan? Pada satu titik ketika Yesaya pada akhirnya berjumpa dengan kebenaran, dia katakan, celakalah aku. Aku orang yang najis bibir. Jangan pernah menganggap diri kita paling benar, paling hebat. Yesaya mengakui, aku tinggal bangsa yang najis bibir. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, waspadalah sepanjang hari ini kita berawas-awaslah, jagalah. Dalam Yeremia 5 ayat 1, saudaraku, memberikan satu pelajaran kepada kita, saudaraku. Ya, tidak usah berkecil hati dengan keadaan yang saat ini sedang kita jalani. Tetap bersama Tuhan, saudaraku. Yeremia 5 ayat 1 berkata, lintasi jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapang. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mengampuni kota itu. Ketika Tuhan mau mengubah segala sesuatu, dia tidak perlu dengan orang-orang banyak, saudara. Ya, dalam Yeremia kita dapat belajar, camkanlah, adakah seseorang yang dapat ditemui yang mencari keadilan dan mencari kebenaran, saudara. Ya, hari ini kita berjalan, kita melakukan kebenaran, kita terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, saudaraku. Tuhan tertarik dengan pribadi yang selalu mencari keadilan, mencari kebenaran. Gak usah banyak, satu orang. Maka dikatakan, aku mengampuni kota itu. Jadi ketika Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu berdampak.
dan orang lain bisa melihat Kristus. Satu pribadi itu bisa mengubah segalanya. Nah, Yeremia berkata, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Jadi saudaraku, seperti dalam Zoom kita, saudaraku, seberapa adanya kita ketika kita hidup benar, adil, dan kita menyadari bahwa hidup ini karena anugerah. Oh, banyak hal yang dapat dilakukan, saudaraku. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, pagi hari ini waspadalah saudaraku dengan kehidupan kita, karena dikatakan juga bahwa iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jangan pernah menganggap diri kita paling benar, paling suci. Waspadalah, hidup itu karena anugerah dan kasih serta Tuhan. Apakah kita layak masuk dalam kemah dan menumpang saja dalam kemah Tuhan? Ada kriteria yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan Tuhan, Bapak Surgawi, kami bersyukur buat renungan yang singkat ini. Kami percaya Engkau memberikan penjelasan dan pencerahan dalam hati dan roh kami, sehingga kami menyadari bahwa ada kriteria, walaupun kami merasa hidup paling benar, paling baik, ada kriteria dari Tuhan. Hanya untuk menumpang dalam kemah-Mu yang kudus, banyak hal yang harus kami ubah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, berkati firman-Mu dan berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Haleluya. Amin.